Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwangsa Sari dari kelas 2C, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Teknik Komputer dan Jaringan, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Video ini adalah tugas mata kuliah AI, di mana saya akan mengimplementasikan beberapa metode pada ML Live Shell, mulai dari data calling sampai evaluasi model, serta melakukan analisis perbandingan dari beberapa metode yang saya gunakan. Dan pemilihan dataset dan logika bisnis. Sebelum masuk ke coding, saya akan jelaskan dulu kenapa saya memilih dataset ini, apa logika bisnis di baliknya. Bisnis yang pertama itu ada bisnis problemnya. Sebuah perusahaan telekomunikasi punya ribuan pelanggan setiap bulan. Sebagian dari mereka memutuskan berhenti berlangganan atau disebut churn. Ini masalah besar bagi perusahaan. Dan yang kedua itu memprediksi lebih awal pelanggan mana yang berisiko churn, supaya tim marketing bisa memberikan penawaran retensi, misalnya diskon atau upgrade layanan. Dan yang ketiga itu kenapa dataset ini saya pilih. Di datanya berisi 7043 pelanggan dengan 21 kolom, Matchcup dan data demografis layanan yang digunakan, jenis kontrak, dan status churn. Ada campuran data numerik dan kategorikal sehingga cocok untuk didemonstrasikan berbagai metode pre-processing. Targetnya jelas, churn, yes atau no, cocok untuk kasus klarifikasi binar. Datanya juga punya sedikit kotoran, ada missing value tersembunyi di salah satu kolom yang justru bagus untuk didemonstrasikan proses cleaning data. Dan lanjut di tahap 1 ada data collecting. Tahap pertama dalam ML Live Shell adalah data collecting, yaitu mengumpulkan dan memuat data mentah ke dalam environment kerja dalam hari ini ke Google Colab. Saya load dataset ini menggunakan Pandas, lalu cek ukurannya, hasil 7043 baris dan 21 kolom. Saya juga cek tipe data tiap kolom dan statik deskripsinya untuk memastikan data terbaca dengan benar. Dan saya lanjut di tahap kedua, yaitu EDA, Exploratory Data Analysis. Tahap kedua adalah EDA, yang dimana saya menggali pola dan karakteristik data sebelum diolah lebih lanjut. Pertama, saya cek distribusi target hasilnya. Sekitar 73% pelanggan tidak churn dan 27% churn. Jadi datanya agar tidak seimbang ini penting saya catat sebagai karena mempengaruhi cara saya mengevaluasi model. Kedua, saya temukan bahwa kolom total chargers sebenarnya terbaca sebagai teks, bukan angka. Setelah saya telusuri, ternyata ada beberapa baris dengan kolom yang kosong. Setelah saya cek lebih lanjut, ternyata dengan baris-baris ini adalah pelanggan baru dengan tenure alias lama berlangganan sama dengan 0 bulan. Jadi wajar kalau total tagihan mereka masih kosong. Ketiga, dari visualisasi saya, lihat pelanggan dengan tenure rendah dan kotak bulanan cenderung lebih banyak. Yang churn ini masuk akal secara bisnis karena kontrak bulanan tidak mengikat pelanggan untuk jangka panjang. Di tahap ketiga itu pre-processing, ada beberapa metode. Tahap ketiga adalah processing. Di sini saya menerapkan beberapa metode
berbeda supaya bisa saya bandingkan pengaruhnya terhadap performa model nantinya. Yang pertama itu saya isi nilai kosong pada total charge dengan 0 sesuai temuan saya di tahap EDA tadi. Kedua, untuk kolom kategorikal saya siapkan dua metode encoding yang berbeda. Label encoding yang mengubah tiap kategori jadi angka urut, dan one hot coding yang membuat kolom biner terpisah untuk tiap kategori. Dan yang ketiga itu untuk kolom numerik saya siapkan dua metode scaling. Dari kombinasi ini saya hasilkan 4 versi dataset siap latih, label dan plus standar, label plus min max, one hot plus standar, dan one hot plus min max. Saya juga pastikan proses scaling hanya di fit pada data training. Saya lanjut ke tahap keempat, yaitu modeling. Yang keempat, modeling. Saya mencoba 4 algoritma klarifikasi yang berbeda. Klarifikasi logistik regeneration sebagai model linear sederhana, random forest sebagai model ensemble berbasis pohon keputusan, K-nearest neighbors yang berbasis kedekatan jarak antar data. Dan SFM saya mencari batas pemisah optimal antar kelas. Setiap model saya latih pada keempat kombinasi processing dari tahap sebelumnya, jadi total 16 kombinasi eksperimen yang saya jalankan dan saya akan bandingkan hasilnya. Dan di tahap kelima itu ada evaluasi dan analisis perbandingan. Saya menggunakan conversion matrix dan menghitung beberapa metrik accuracy, precision, recall, dan F1 score untuk seluruh 16 kombinasi tadi. Ya, saya urutkan hasilnya berdasarkan F1 score, bukan accuracy saja, karena data cum kita tidak boleh seimbang. Kalau pakai accuracy saja model bisa terlihat bagus, padahal sebenarnya hanya menebak kelas mayoritas. Hasilnya kombinasi terbaik adalah on hot encoding plus standar scalar dengan model logis regeneration menghasilkan F1 score sebesar 0.6092. Kalau saya lihat rata-rata performa per algoritma logistik regeneration konsisten menjadi yang terbaik. Sementara itu, kalau saya lihat lagi dari sisi processing, berbeda performa antar keempat kombinasi processing ternyata tidak terlalu signifikan. Untuk conversion matrix pada kombinasi terbaik, saya lihat model masih cukup sering salah memprediksi pelanggan yang sebenarnya cum sebagai tidak cum. Dan mungkin saya sudah di terakhir, yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari seluruh eksperimen yang telah saya buat, yang pertama itu data set telco customer cum terbukti, dan yang kedua itu data cum bersifat imbalanced, dan yang ketiga itu metode encoding, dan yang keempat itu algoritma logic regeneration dengan processing one hot encoding standar scalar, dan yang kelima itu untuk mengembangkan lebih lanjut bisa dicoba teknik penyimbangannya data seperti smooth atau hypermatter tuning untuk mengingatkan recall pada kelas cum. Sekian presentasi tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.